Selamat datang di channel Mudah Belajar Pemrograman. Topik kali ini kita akan belajar penggunaan keyword super di konsep pewarisan. Nah, keyword super ini apa? Apakah punya kekuatan kayak gitu ya sesuai dengan namanya atau seperti apa? Tidak usah terlalu lama, silakan buka kembali netbinnya. Dan saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini jika merasa bermanfaat. Saking semangatnya saya belepotan. Dan kalau misalkan suka dengan video ini, bisa kasih like-nya. Baik, nah keyword super itu digunakan untuk apa sih? Jadi gini, perlu pemahaman dulu. Super ini digunakan ketika ada konsep pewarisan, dan penggunaan keyword super ini ada di kelas anak atau child atau subclass ya, bukan di kelas parent atau superclass, itu bukan, tapi penggunaannya di kelas anak. Nah, digunakan untuk apa? Digunakan untuk mereference atau gampangnya memanggil ya, atau mengeksekusi ya variabel, konstruktor maupun metode yang ada di kelas parent atau yang ada di superclass. Nah, sesuai dengan yang teman-teman lihat di sini, ada 3 penggunaan keyword super ini. Ya, jadi mereference variabel, kemudian metode dan juga konstruktor. Dan di sini yang perlu digarisbawahi juga adalah yang direference itu adalah superclass atasnya langsung. Maksudnya gimana? Di pembahasan awal untuk konsep pewarisan itu kan ada yang namanya multi level inheritance ya, di mana dia saling level-level. Jadi kelas A punya anak kelas B punya anak kelas C. Nah, kelas C ini akan mereference yang ada di kelas B. Nah, menggunakan keyword super. Nah, keyword super ini nggak bisa mereference dari kelas C ke A, itu nggak bisa. Jadi gampangnya adalah kelas yang di atasnya langsung, kayak gitu ya, bukan kakeknya tapi bapaknya langsung. Kakek nggak bisa ya pakai keyword super ini. Nah, kita akan terapkan satu persatu, nanti dari variabel dulu, setelah itu konstruktor ya, kemudian baru metode. Ya, jadi ini saya ubah 1, 3 ke 2. Oke, nah di sini kemarin kan kita sudah bikin kelas baru ya, majalah sama si komik ya, majalah sama si komik. Nah, misalkan nih, misal sebagai contoh ya, untuk penggunaan super digunakan untuk mereference variabel yang ada di kelas bapaknya, misalkan apa ya. Nah, saya bikin nama variabel sama persis ini gini ya. String nama objek itu saya taruh di majalah sini. Kayak gini ya, string nama objek. Nah, di sini sebenarnya nanti apa ya istilahnya ya? Padahal kan sudah punya ya variabel di kelas bapaknya. Kenapa kok kita bikin lagi kayak gitu? Nah, ini sebagai contoh saja untuk menggunakan yang namanya keyword super ini. Nah, di sini misalkan ya si nama objek saya kasih langsung aja nilainya, misalkan ini majalah kayak gini ya. Saya definisikan awal. Untuk si buku, nama objeknya itu misalkan buku. Ini sebagai inisialisasi ya, nilai. Nah, ini ya, di majalah nama objeknya majalah, kemudian di buku nama objeknya adalah buku. Nah, kemudian kemarin kita panggil di sini metode apa ini? Metode tampil ya. Oke. Nah, di metode tampilnya majalah akan saya tambahkan di atasnya sini, misalkan ya. Nih, ini variabel untuk si majalah. Ini namanya gini aja deh. Nama objek majalah. Kemudian, nah di sini ya saya panggil plus nama objek. Nah kayak gini ya. Nggak usah kasih ini deh, biar gak terlalu panjang apa ya. Nama objek mj. Nah gini aja deh. Oke, kemudian, nah satunya lagi
Di sini saya tambahkan keyword super kayak gini ya. Ini ya. Ada super untuk keyword yang ini nih. Ada super ini. Nah, di belakangnya ada nama variabel, nama objek. Di sini juga ada nama objek. Nah, ini kalau saya jalankan, teman-teman bisa lihat ya di sini. Nih, di bagian ini. Ini kan punya majalah ya. Nih punya majalah ini. Di majalah ini yang pertama kita kan manggil nama objek. Nah, nama objek ini punyanya si kelas majalah itu sendiri. Sedangkan yang ada keyword supernya kemudian diikuti dengan variabel nama objek ini punyanya si buku, di mana si buku ini punya nilai. Nah, ini ya buku di variabel nama objek. Nah, jadi inilah penggunaan keyword super untuk mereferensikan variabel di kelas orang tua, kayak gitu ya, dipakai di kelas anak. Cukup mudah ya, nggak susah ya. Ininya sama-sama nama objeknya kayak gitu. Tapi yang ada supernya dia punyanya si bapaknya. Kalau yang tanpa super kayak gitu ya, berarti ini punya si anaknya sendiri, punya si majalah. Ya, cukup mudah ya. Ini untuk penggunaan super dengan variabel ya, disandingkan dengan variabel. Nah, selanjutnya untuk konstruktor. Nah, ini nih yang lumayan asik nih ya. Misalkan di sini kita punya konstruktor yang ini deh, ini tampil saya hapus ya. Nah, ini ya, yang ada ini sebenarnya ada 1, 2, 3, 4 nih ya, 5. Nah, ini ada 5 ini ya di variabel untuk yang ID buku, nama buku, pengarang, tahun terbit, nama masing ini. Ini akan saya panggil di majalah. Ya, saya akan panggil di majalah dengan cara kayak gini. Majalah. Ya, saya kasih publiknya dulu. Majalah. Nah, kemudian dikasih parameter sesuai dengan yang ada di sini. Ya, sesuai dengan yang ada di sini. Sama, ini ya. Sama persis. Kemudian saya tambahkan yang ini ya, si kontributor. String kontributor. Mana nih? Kontributor. Oke. Nah, panjang sekali ya nama konstruktornya. Tak apa ya. Ini 6 parameter. Nah, di sini saya nggak perlu membuat sama kayak ini lagi ya, nggak perlu. Tapi saya langsung menggunakan seperti ini. Ya. Super gini. Kemudian nah, untuk masing-masing ini ya, ID buku ya, pokoknya di sini kan ada 5 nih ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, beserta nama objek ini ya, nama objek. Nah, lepotan lagi, nama buku, kemudian setelah nama buku apa, pengarang, setelah pengarang ada tahun terbit, setelah tahun terbit ada nama objek. Nama objek ya. Nah, ini ya. Nih. Punyanya super ini. Kemudian untuk si kontributor, nah karena dia punyanya si majalah sendiri kan tentunya belum ada kan ya di punyanya buku ini ya. Kan di mana? Ada kan ya kontributor ya. Nah, kita tambahkan sendiri di sini pakai this dot kontributor. Nah, sama dengan kontributor. Nah, kayak gini. Ya, agak riuh kayak gini ya. Amburadul ya. Nah, biar ini enggak error, nih ya, di sini kan ada error nih. Nih, mana nih? Ini error ya. Kita bikinkan konstruktor defaultnya yang kosongan. Ya, biar si yang kosong itu enggak error. Oke, ini ya. Nah, ini untuk pemanggilan si majalah dengan beberapa parameter. Dan di sini memanfaatkan keyword super, di mana keyword ini memanggil konstruktor.
konstruktor dari kelas induknya, kelas parent ya, kelas orang tua. Nah, ini akan mengerjakan, nah ini yang bagian ini. Ya, dimana nanti ketika diisi nilainya di parameter-parameter ini ya, ini dia akan mengassign, mengisi variabel ya di objek yang diciptakan di kelas majalah. Nah, variabelnya nggak ada di sini ya, iya pakai punyanya si buku, karena buku kan orang tua kayak gitu ya. Dimana ini nanti diwariskan ke anaknya. Kembali lagi ke prinsip pewarisan, gitu. Nah, di sini misalkan nih ada nama objek punyanya, ini nggak apa-apa. Ini ID buku, nama buku, kontributor. Oke, kita langsung panggil aja coba ya. Misalkan ini majalah untuk yang satu. Nah, ini kita bikin majalah yang baru, MJ2. Kemudian kita panggil untuk yang majalah dengan banyak parameter tadi ya. Urut ada ID buku, nama buku, misalkan MJ002. Majalah apa ya? Majalah keagamaan misal kayak gini. Kemudian setelah nama itu apa sih? Setelah nama tahun terbit, kemudian pengarang dulu, pengarang terus tahun terbit. Pengarangnya si Bejo, kemudian tahun terbitnya 2020. Ya, kemudian nama objeknya ini berarti si majalah. Ini aja biasa ya. Objek MJ2. Nah, ini. Kemudian satu lagi, si kontributornya siapa? Si kontributornya misalkan si Slamet ya. Slamet. Nah, kayak gini ya. Jadi sudah panggil nih. Slamet ya gitu ya. Oke nih. Perhatikan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai dengan jumlah parameter yang kita definisikan di konstruktor ini ya, dimana ada supernya ini. Kemudian setelah itu misalkan saya tampilkan ya mj2.tampil. Nah gini ya, mj2 tampil. Ini sini saya kasih jeda ya supaya turun di sini ya nanti. Jalanin. Nah, ini dia. Nih, teman-teman bisa lihat di sini. Datanya sudah ada ya. Ini yang atas jelas ada. Nah, ini yang bawah. Yang bawah ini berarti inisialisasi nilainya ketika si objek itu diciptakan. Kalau ini kan inisialisasinya setelah objek diciptakan, kayak gitu kan ya. Nah di sini yang dicetak punyanya ID, kemudian si apa ini nama, gitu ya. Kemudian si kontributor, nama objek, tahun terbit sama si pengarang itu tidak ditampilkan, kayak gitu ya. Ini pengarangnya siapa sih, si Slamet atau Bejo? Kita cek dulu deh. Oke nih ya. Oh, kontributor bukan pengarang. Makanya yang di sini muncul si Slamet ya gitu ya. Ini sebenarnya bukan si mana ini ya. Ini bukan pengarang, salah saya. Aduh. Ya, maafin ya teman-teman semua ya. Kontributor. Nah, harusnya kontributor, makanya kok pengarang jadinya. Nah, ini kontributornya si Slamet, yang ini untung. Nah, ini contoh penggunaan keyword super ketika memanggil si konstruktor. Nah, supaya ini tampil semua datanya seperti yang ada di kelas buku ini. Ya, kelas buku ini kan tampil kayak gini ya. Semuanya tampil, ada pengarang, tahun terbit, nanti plus kontributor. Nah, kita akan memanggil metode ini ditambah kontributor. Gimana maksudnya? Wes langsung aja nih di sini. Nah, kita misalkan bikin metode gini ya, void tampil data.
Misalnya kayak gini. Nah, di sini kita akan manggil ya this super ya. Kok di super sih? Astagfirullahaladzim, super, Masya Allah. Kita masih bahas super kok bahas this ya. Ya, kenapa kok saya ingat this? Karena super itu fungsinya sama sebenarnya dengan this ya teman-teman semua ya. Untuk mereferensikan ke sesuatu. Ya baik variabel, metode maupun konstruktor. Itu. Jadi saya pikirnya this terus ini ya. Nih ya, tampil. Nih ya, super, tampil. Ini. Nah. Nih, ini ya, super tampil. Kemudian di sini saya tambahkan lagi si kontributor. Ya, si kontributor. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kan ya. Di tampil data dia hanya ada 2 line aja. Di sini super tampil dan satunya untuk nampilin si kontributor. Oke. Di bagian perpustakaan ini akan saya ganti jadi tampil data. Kayak ini ya, tampil data punyanya sini si majalah 2 ini ya, tak kasih ini aja ini berarti untuk kelas majalah objek 2. Oke, ini saya jalanin run file. Nah nih teman-teman bisa lihat di sini ini yang atas ini merupakan majalah 1 di mana ditampilkan ya, menggunakan metode ini ya mj1.tampil. Di majalah ini kan ada tampil nih. Nah ini ya eksekusi dari metode tampil yang ada di kelas majalah. Untuk ini. Kemudian untuk yang kedua ini kan beda ya. Yang ditampilkan beda nih. Ini ya ditampilkan dari pemanggilan metode mj2 tampil data. Nah, di mana tampil data, teman-teman bisa lihat di sini ya, menggunakan super ini akan mengeksekusi metode tampil yang ada di kelas orang tua, yang ada di super kelas. Di mana di buku ini tampil adalah ini kan ya, sistem outprint, awal tampil objek bla bla bla. Nah ini awal tampil objek nah ini kayak gini. Nah kemudian ditambahi 1 kontributor selamat ini dari sistem outprint yang ada di bawahnya. Gampang sekali ternyata ya penggunaan super ini akan sangat bermanfaat sekali ketika misalkan nih di kelas parent di buku kita menampilkan ya yang ada di buku, kemudian di kelas majalah kita mau menampilkannya bukan sama persis sih, sama tapi ada tambahannya. Di sini misalkan kontributor ditambahi bagian kontributor. Nah, itu bisa. Kayak gitu. Jadi nggak perlu bikin dari awal kayak gitu ya. Bikin kayak gini misalkan ya, semua ini ya sistem outprint bla 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 ini ya, taruh lagi di sini. Nggak perlu. Kita tinggal menggunakan keyword super ini. Nah, jadi itulah teman-teman ya penggunaan keyword super di dalam konsep pewarisan. Jadi super yang ini manggil metode, kemudian super yang ini manggil si konstruktor, kemudian super ini manggil si variabel. Nah, kalau si variabel dan si metode yang dipanggil pakainya titik ya, super titik gitu ya, super dot diikuti nama variabel atau nama metode. Sedangkan untuk si konstruktor dia nggak pakai titik, langsung aja gitu ya, super kurung buka. Nah sekali lagi penggunaan super ini sebenarnya hampir mirip dengan penggunaan this. Akan tetapi kalau this itu kan di dalam satu kelas ya, untuk mereference variabel di dalam satu kelas atau konstruktor di dalam satu kelas itu sendiri. Sedangkan super itu untuk mereference gitu ya, manggil variabel, metode, konstruktor yang ada di kelas orang tua, yang ada di kelas parent. Jadi sebenarnya sama persis penggunaannya, fungsinya sama persis. Tapi perbedaannya, nah itu tadi sekali lagi this dalam satu kelas, kalau super itu di konsep pewarisan. Itu teman-teman.
Nah, misalkan teman-teman semua punya pertanyaan mengenai materi kita kali ini, silahkan bisa kasih pertanyaan di kolom komentar. Baik, seperti itu ya. Sampai jumpa untuk pembahasan-pembahasan yang lainnya. Sampai jumpa. Bye-bye.